Saya punya versi alternatif mengenai motif pembunuhan Brigadir Joshua. Simak sampai selesai. Paling tidak ada 3 versi besar tentang motif pembunuhan Brigadir Joshua. Versi pengacaranya yakni soal pembocoran rahasia atau dendam dan sejenisnya. Kemudian versi polisi dan Komnas HAM ada pelecehan atau perselingkuhan. Dan yang ketiga versi Dolipa, yaitu soal Kuat Ma'ruf yang penampakannya macam itu diduga bobo dengan Ibu PC yang istri jenderal. Ketahuan oleh Yosua, dibunuhlah. Begitu kira-kira katanya. Khusus untuk motif yang ketiga ini tidak perlu terlalu dipikir, sebab Joko Tingkir ngompet dawet, makin dipikir makin ruwet. Joko Tingkir ngombe dawet, jadi pikir marahin umat. Mari kita bahas motif yang versi pertama dan kedua saja. Pertama adalah versi pengacara Brigadir Joshua, bahwa ada informasi penting yang digenggam oleh J terkait Sambo sehingga wajib dihabisi di rumahnya, tapi dengan finishing yang tidak sempurna. Kalau klaim ini benar, berarti Ferdy Sambo tidak pernah nonton Netflix. Sebab banyak sekali referensi di Netflix tentang bagaimana menghabisi pengkhianat tanpa meninggalkan jejak. Dan lagi pula, kalau memang motifnya adalah soal yang seperti dibilang pengacara itu, pastilah tata cara eksekusinya menggunakan adat istiadat yang lebih rapi dan tidak di rumah sendiri tentu saja. Justru yang tampak dari eksekusi Brigadir J ini adalah perilaku yang terburu-buru dan penuh emosi. Tirulah metode pembunuhan Munir, diracun dengan arsenik yang tidak punya bau, warna, juga rasa. Soal kemudian pembunuhan itu akhirnya terbongkar, itu soal lain. Namun bahwa skenario pembunuhan itu dihitung dengan cukup matang, yes, tidak emosional, dilakukan oleh profesional. Itulah ciri pembunuhan dengan motif yang sangat serius. Ngomong-ngomong soal Munir, ternyata ada inisial yang sama. Pelaku lapangan pembunuhan Munir juga berinisial PC alias Polikarpus. Bedanya, di kasus Munir, Komnas HAM belum juga menetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Walaupun sudah 18 tahun usia kasusnya. Barangkali tantangannya lebih berat daripada tentengannya. Oke, kita kembali ke soal motif. Versi kedua soal motif adalah versi polisi dan Komnas HAM, pelecehan seksual atau perselingkuhan. Kalau ini yang menjadi motif, lebih logis memang ketimbang versi motif yang pertama tadi. Motif ini jauh lebih mungkin menyulut amarah Ferdy Sambo. Kehormatannya terganggu, sulit berpikir jernih dalam situasi seperti itu. Akibatnya, kurang rapi dalam eksekusi sebab dirinya sudah dikuasai emosi. Akan tetapi, kalaulah ini soal pelecehan, apa mungkin terjadi sementara tidak ada situasi ketimpangan relasi kuasa di mana pelaku lebih berkuasa. Pelecehan seksual biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa lebih dibanding korbannya. J hanyalah ajudan, sementara PC istri seorang jenderal. Lebih berkuasa PC ketimbang J. Logika pelecehan seksual menjadi susah dicerna oleh akal sehat. Lalu soal selingkuh, ini mungkin saja terjadi, namun kalau memang telah terjadi perselingkuhan, mengapa PC justru menjadi tersangka pembunuhan? Kalau memang ia ada rasa, mengapa turut merencanakan pembunuhan kekasihnya? Ini masih terasa janggal. Saya kemudian berpikir begini, bagaimana jika yang terjadi adalah perselingkuhan lalu diikuti dengan pelecehan? Nah, bagaimana jika J dan PC memang memiliki hubungan istimewa, apalagi hal ini diperkuat dengan perlakuan istimewa PC terhadap J, bahkan di hari-hari terakhir, mulai dari ucapan ultah yang sangat spesial, memegang tangan J saat berfoto, memuji perilaku J yang lagi nyetrika baju, ngasih kado untuk adik J, dan lain-lain. Ini bukan hubungan ibu dan anak ala bacot pengacara. Hubungan ini lebih dari sahabat, lebih dari semacam ibu dan anak. Kalaupun ibu, mungkin ibu susu. Ingat kata Nagita Slavina, laki-laki dan perempuan itu gak ada yang 100% hanya berteman. Yang namanya hubungan laki-laki sama perempuan itu gak ada yang 100% cuma berteman. Entah salah satunya ngarep, atau ternyata nanti lama-lama ngarep, atau ntar jadi. Oh tenan. Akan terasa lebih masuk akal apabila dikonstruksikan seperti ini, bahwa sebelumnya hubungan terlarang itu sudah terjadi dengan mulus, dibuktikan dengan perlakuan khusus PC kepada J. Peristiwa Magelang adalah kunci. Bukankah menurut Kuat Ma'ruf ada kejadian di mana Brigadir J hendak membopong Ibu PC? Kuat Ma'ruf dan Baradae sendiri sudah dites kejujurannya menggunakan alat dan hasilnya mereka berdua jujur. Joshua berniat untuk membantu ibu ya, yang ketika itu sedang dalam pengakuannya itu
lagi nggak enak badan gitu, Ibu lagi PC enak ya? badan, Ibu Putri betul, tidak enak badan. Ada adegan di mana ketika itu Joshua berusaha untuk mengangkat tubuh ibu, membantu untuk naik ke lantai atas. Nah, boleh jadi ada kejadian di mana si Kuat memergoki Brigadir J dan PC berbuat sesuatu di luar kewajaran sehingga membuat PC mulai berpikir untuk mengakhiri hubungannya dengan Brigadir J. PC memutar balik posisinya secara mendadak karena ketahuan oleh Kuat Ma'ruf, panik, takut, cemas, stres bercampur jadi satu. Ini kejadian pada tanggal 4 Juli di Magelang. Kemudian pada tanggal 7 Juli ketika J hendak mencumbu PC, dia bereaksi menolak. J panik. Susi dan Kuat tahu situasi tegang. Inilah momentum PC hendak mengakhiri semuanya, ingin putus dari J. Baby, aku inginkan putus. Ngadu ke suaminya, tapi minta suaminya tidak perlu mendengarkan kesaksian Kuat Ma'ruf. Mungkin PC berekspektasi J hanya akan dihajar habis-habisan. Lah kok malah habis beneran. Ia salah kira. Respon sang suami justru melebihi ekspektasi. Kalau begini, narasi pelecehan menjadi logis. Kedudukan J dan PC yang merupakan pasangan gelap membuat keduanya jadi setara, bahkan meningkatkan kuasa J. Sudah kepalang, tidak ada pilihan selain mempertahankan narasi yang sudah disusun sebelumnya. Kira-kira begitu dugaan saya. Sekian.